Shalom, selamat malam. Kembali lagi untuk memulai pembahasan Kristiani pada malam hari ini. Kita akan membahas 2 ayat untuk kita merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami selalu ingin Tuhan bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk perlindungan yang Kau berikan, untuk pembenaran yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk juga pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Allah Roh Kudus sepanjang hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kami pada malam hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi Tuhan setiap ayat yang kami baca firman Tuhan. Benar-benar kami diberikan pengajaran oleh Roh Kudus sebagai Guru Agung kami. Berbicara Roh Kudus kepada hamba-Mu, kami siap untuk menerima pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian membaca di 2 ayat ya, tentang Wahyu 14 ayat 1. Saya akan membacakannya ya. Wahyu 14 ayat 1. Judulnya adalah Anak Domba dan Pengikutnya yang Ditebusnya. Kita baca 1 ayat saja di Wahyu 14 ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah, kita melihat bahwa di sini Yohanes Rasul murid-murid Tuhan Yesus melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Jadi di sini ada kata anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Dia anak domba Allah. Anak domba Allah ini yang telah berkorban di kayu salib bagi dosa-dosa kita, dan dia telah bangkit pada hari ketiga. Dia sebagai penebus korban untuk menebus dosa-dosa kita, sebagai korban penghapus dosa. Pada ayat di sini kita melihat adalah anak domba berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion, kita tahu Bukit Sion ini adalah suatu bukit tempat anak domba berdiri. Pertanyaannya apa Bukit Sion itu? Kita baca di Mazmur 132 ayat 13 dan 14. Kita baca ya. Mazmur 132 ayat 13 sampai 14. Ini ayat kedua yang kita baca. Mazmur 132 ayat 13, 14. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Nah, di sini di Mazmur 132 ini, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Jadi tempat kedudukannya ini artinya tempat tinggalnya Tuhan, kedudukan. Artinya tempat Tuhan bertahta di situ. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Artinya tempat perhentian ini adalah tempat Tuhan bertempat tinggal. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Karena Tuhan di sini tinggalnya di Bukit Sion, tempat tinggal Tuhan. Jadi alamatnya Tuhan adalah di Bukit Sion. Tetapi di sini yang menariknya adalah bahwa anak domba berdiri di Bukit Sion ini bersama 144.000 orang. 144.000 orang
dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi 144.000 orang ini di dahinya ini ada namanya, nama anak domba ini, nama Tuhan, dan nama bapaknya. Artinya sangat-sangat kecil sekali 144.000 orang ini dibandingkan dengan penduduk bumi saat ini. Artinya, kita akan mempelajari kupas tuntas tentang hal-hal 144.000 orang ini. Artinya 144.000 orang ini yang bersama-sama anak domba ini, kita akan pelajari, akan mengupas, dan saya sendiri masih belajar dan saya terbatas karena saya menyadari bahwa semua pengetahuan, hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan semuanya berasal dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Makanya pada malam hari ini kita pegang firman Tuhan Mazmur 132 tadi ayat 14 dan 13-14 itu, bahwa Tuhan berkedudukan di Bukit Sion, tempat perhentian Tuhan di Bukit Sion, dan Tuhan mengingininya. Mazmur 132 ayat 13-14 dan Wahyu 14 ayat 1. Bahwa yang berada di Bukit Sion itu, ada yang bersama-sama dengan anak domba itu 144.000 orang. 144.000 orang. Artinya kita akan mempelajari bagaimana caranya kita nanti di bumi ini ketika kita nanti sudah mengalami namanya pengangkatan, karena kita yang masih hidup ini akan mengalami pengangkatan supaya kita bisa mendapatkan seleksi untuk menjadi termasuk dalam jumlah orang 144.000 orang ini, karena wahyu ini menggenapi nanti keadaan-keadaan di Bukit Sion dan di lainnya. Jadi untuk malam ini saya menyampaikan 2 ayat saja. Besok kita akan melanjutkannya. Kita akan membahas tuntas, kupas tentang ayat-ayat selanjutnya mengenai 144.000 orang ini. Saya berdoa kita punya target hidup ketika kita minta Allah Roh Kudus memimpin hidup kita untuk menjalani masa pandemi ini, menjalani hidup masa pandemi ini sampai nanti masa masuk tribulasi. Dan masa tribulasi itulah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam awan kemuliaan Tuhan. Karena itu kita harus bisa untuk memahami bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang yang bisa menjadi orang-orang seleksi orang pilihan Tuhan dalam jumlah 144.000 orang ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh Allah yang hidup, Roh Kudus akan menerangi setiap orang yang mendengarkan channel ini Tuhan, dengan dijumpai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan rema yang lebih dari hamba-Mu ini Tuhan tentang Wahyu 14 ayat 1 dan Mazmur 132 ayat 13-14. Hamba-Mu mohon ampun Tuhan ketidak banyak mengupas untuk malam ini. Hamba-Mu mau belajar besok. Hamba-Mu ini Tuhan Yesus akan menyampaikan lagi Tuhan materi-materi ayat-ayat selanjutnya untuk mendukung 144.000 orang ini bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap yang mendengarkan, biarlah mereka punya haus dan lapar untuk pewahyuan akan kekekalan, bahwa di bumi ini Tuhan Yesus, kami yang menghadapi masa pandemi dan masa nanti tribulasi, kami mendapatkan firman Tuhan, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, bahwa memang kedatangan-Mu sungguh amat dekat. Kami ingin mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus, tuduh perlindungan darah domba Allah Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, Engkau terus
memberikan kami hidup, untuk kami bisa kesempatan untuk bisa membawa renungan firman Tuhan untuk keesokan harinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, sekian dulu ya, besok kita lanjutkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, haleluya.